Itu kok anaknya cacat gitu sih, Mam? Sering banget dibilang, ih abis lahiran kok jadi gendut. Jujur terus terang di sini karena gue married karena MBA. Kayak saya tuh dibanding-bandingin sama dia gitu loh. Dia yang sempurna, yang bisa melahirkan anaknya dengan normal. Lihatnya kemana? Kesana, kesana. Di depan anakku sendiri kayak dibilang, ibu egois banget ya gitu, dan itu berulang kali. Itu kok anaknya cacat gitu sih, Mam? Yang bikin sakit hati tuh dibilang mandul. Sering banget dibilang, ih abis lahiran kok jadi gendut. Lagi mompa gitu, kalau misalnya emang nggak bisa nyusuin ya udahlah pakai formula aja. Ya ampun, kok anaknya nggak gede-gede sih? Kan udah 2 tahun. Kenapa? Loh, kenapa? Kok cuman sungsang kayak begitu aja harus disesar gitu kan? Kayak anaknya kecil ya, anaknya segini-gini aja ya badannya. Dia langsung saya lawan. Maksudnya dilawan orangnya gitu. Maksudnya jangan langsung main judge aja dong. Aku langsung shock sih, langsung kayak ditusuk ya. Ditusuk, tapi juga bukan sakit hati untuk diri sendiri, tapi sakit hati juga untuk ibu-ibu lain yang mungkin anaknya punya kekurangan atau anaknya juga lahir dengan kekurangan yang sangat kelihatan gitu ya. Itu makin drop gitu, jadi kan kayak makin, aduh tadinya gue nggak yakin, jadi kayak seakan-akan emang dibenerin kalau lo tuh nggak bisa, kalau lo tuh salah gitu. Keluarga dari suami. Iya. Itu sih dilakuin sebenarnya sama keluarga sendiri, sama ibu suami aku. Orang-orang di sekitar sih. Emang kebanyakan beneran yang berulang-ulang itu justru dari kerabat dekat gitu, dari emang kayak teman dekat, apa dari keluarga atau dari saudara. Omongan gak enak itu tuh selalu datang dari orang-orang terdekat. Yang bilang kayak gitu justru orang yang punya hubungan sama gue sama anak gue juga. Saya tuh dibanding-bandingin sama dia gitu loh. Dia yang sempurna, yang bisa melahirkan anaknya dengan normal. Yang dikata kalau kita melahirkan secara sesar bukan berarti seorang ibu yang benar-benar ibu lah atau apalah. Itu sih yang saya alamin yang buat saya benar-benar sakit mungkin sampai saat ini kalau dengar kata itu, sampai benar-benar kuning, sampai harus diinkubator, sampai kasih sinar. Di situ saya juga kayak merasa gagal untuk jadi seorang ibu. Benar-benar saya kayak nggak mau nyusuin anak saya awalnya, tapi saya harus bangkit lah gitu kan, nguatin diri saya harus bisa ngasih yang terbaik untuk anak saya. Jujur terus terang di sini karena gue married karena MBA gitu, dan waktu itu posisi gue masih kuliah jadi biar untuk dia menyarankan buat gue ngegugurin anak pertama gue. Dan saat di anak pertama itu gue sempet bingung gitu, kayak gue harus gimana ya, kayak gue nggak bisa nih jadi ibu gitu, kayak gue nggak ngerti step-step jadi ibu yang benar tuh kayak gimana. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Yang ada di pikiran gue pada saat itu ya udah gue jalanin aja, yang penting anak gue tetap ada. Kayak ya udah nih jalan hidup gue, kayak ini emang kesalahan gue tapi gue bertanggung jawab, gue terima semua konsekuensinya gitu. Lu cuma orang yang cuma bisa ngomong, orang lain yang cuma bisa ngomong, komentar sana sini, dan gue nggak peduli. Malah justru pas gue punya anak terus di-shamingin tentang anak gue, itu yang lebih sakit dari itu. Kayak anaknya kecil ya, anaknya segini-gini aja ya badannya. Kalau untuk tumbuh sendiri itu nggak serta-merta anak kita tuh harus gendut gitu, nggak. Jadi ada hal lain yang mungkin anak kita emang tumbuhnya di hal yang beda gitu. Contohnya kayak kecerdasannya dia, kebisaannya dia. Jadi saya buktiin ke orang-orang yang shaming saya sebelumnya itu, kalau anak saya nih loh, sekarang bisa loh. Anak saya naik 5 kilo, langsung 15,16 tuh. Udah gendut pun, nggak bisa dikategorin gendut sih ya, bertambahlah. Shaming itu masih tetap ada. Bu, anaknya dikasih apa? Sampai begitu kok gendut amat? Kayak gitu, makan, anak saya dikasih makan. Karena kebetulan anak
gue ini anak Epping, jadi dia itu cenderung menyusui lewat dot. Bilangnya tuh, kenapa dikasih dot? Gak mau menyusui langsung ya? Takut payudaranya kendor, yang kayak gitu-gitu, ya ampun. Ibunya tuh down, apalagi ya bisa dibilang gue salah satu, bisa dibilang orang tua muda lah gitu ya, 23 tahun ngurusin anak yang teman-teman gue itu masih main gitu, masih nongkrong, tapi gue udah di rumah sama anak setiap hari. Semua orang yang di UK, where I'm from, mereka itu nggak ngurusin urusan orang. Mereka hanya bisa support, dan kalau emang dibutuhkan supportnya, mereka pasti kasih input. Tapi kalau nggak dibutuhkan ya mereka nggak ngomong. Gini, aku itu kan ibu baru ya, sedangkan jadi ibu itu nggak ada sekolahnya gitu. Nggak semua hal yang buat aku baik, buat mereka sama gitu. Dan sebaliknya gitu. Kenapa harus ada statement menyalahkan atau menyudutkan gitu. Jadi emang kayak aku baru jadi ibu, belum terlalu tahu caranya kayak gimana, terus udah gitu jahitan lahiran belum kering, masih kurang tidur, terus putingnya sakit banget, lecet gitu, terus anaknya juga nyusunya belum pinter, terus yang komen-komennya tuh ada aja kayak semacam, misalnya aku lagi nyusuin gitu, aduh kok anaknya nangis terus sih, itu susunya nggak keluar ya gitu, atau enggak lagi mompa gitu, kalau misalnya emang nggak bisa nyusuin ya udahlah pakai formula aja gitu. Jadi dalam keadaan lagi berusaha kayak dipatahkan gitu. Jadi sebenarnya walaupun nggak digituin aja, aku kan ya namanya ibu baru udah ngerasa kayak nggak pede, takut salah gitu. Jadi digituin tuh makin drop gitu. Mungkin kayak orang gila ya, kadang-kadang kayak aku ngomong aja sama diri aku sendiri. Apalagi kalau tentang anak yang agak sensitif, jadi kayak I did my best gitu. Jadi akhirnya sih bukan depression, tapi lebih isolate myself gitu. Jadi lebih isolated gitu. Jadi saya buktiin ke orang-orang yang shaming saya sebelumnya itu, kalau anak saya nih loh, sekarang bisa loh. Jangan gampang berkomentar kalau nggak tahu apa yang sebenarnya gitu. Mau bilang, kita tuh sama-sama perempuan, entah kamu sudah pernah jadi ibu, akan jadi ibu, atau sedang jadi ibu. Kenapa sih kita nggak saling bikin support system gitu loh? Tahan supaya kita itu nggak ngomentarin cara merawat anak orang lain gitu. Think before you speak. Ya, benar-benar dipikirin dulu sebelum bicara. Karena kata-kata yang menurut kamu nggak sakit itu bisa nyakitin orang. Jadi mama itu berat. Jangan dijudge. Stop mom Stop mom shaming. shaming. Start mom praising. Praising.